Salam sejahtera kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Roni. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas Docker yang ditujukan untuk kontainerisasi untuk pengembangan dan deployment modern. Nah, Docker sendiri merupakan sebuah aplikasi teknologi yang telah mengubah cara kita membangun dan menjalankan sebuah aplikasi. Kita akan mulai dengan memahami mengapa Docker menjadi begitu krusial di landscape teknologi saat ini, kemudian melihat masalah-masalah dalam pengembangan perangkat lunak yang berhasil diselesaikan oleh Docker. Kemudian selanjutnya, kita akan mendalami apa itu Docker dan komponen-komponen utamanya, serta bagaimana arsitekturnya memungkinkan efisiensi yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas secara komprehensif kekurangan dan kelebihan Docker. Sebelum lebih jauh memasuki materi yang tadi saya sebutkan, perkenalkan saya yang berbicara yaitu Restavo Rafa, Adiandra, dan ada 4 anggota lainnya yaitu Adiarta Wibisono, kemudian Brian Chaya, Franciscus Wijaya, dan yang terakhir Lukman Hakim. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke, mengapa Docker penting saat ini? Docker terus Docker sendiri relevan karena 4 alasan berikut. Adopsi microservice, tren DevOps, dan kebutuhan akan konsistensi cloud native. Ini juga menawarkan efisiensi sumber daya yang signifikan. Baik, yang pertama adopsi microservice. Sekitar 60-70% aplikasi baru yang berbasis microservice di tahun 2023. Tentunya angka ini merupakan eh, sebuah estimasi dari survei dan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan teknologi di dunia, seperti perusahaan teknologi Gartner, kemudian Forrester, lalu CNCF, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tren DevOps, yaitu untuk mengotomatisasi CI/CD yang mempercepat rilis hingga 5 kali lipat, yang dimana percepatan tersebut sangat signifikan. Kemudian yang ketiga cloud native, yaitu untuk menjaga konsistensi lingkungan di berbagai cloud. Yang terakhir, yang keempat, efisiensi sumber daya. Sekitar 30-50% biaya infrastruktur dapat dihemat dengan menggunakan Docker. Baik, terima kasih untuk Restavo. Sekarang saya akan melanjutkan untuk penjelasan 3 slide ke depannya. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adirta Wibisana Hasnan dengan NIM 27023152236. Eh, oke, langsung saja saya menjelaskan. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang berhasil diselesaikan oleh Docker. Oke, pertama tuh merupakan masalah klasik ya, yang pasti kita semua pernah atau bahkan sering dengar nih, yaitu adalah works on my machine. Nah, maksudnya works on my machine adalah aplikasi berjalan lancar di komputer developer, tapi saat dipindahkan ke server, dia tuh bermasalah. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena perbedaan lingkungan. Contohnya kayak variability lah, dependency lah, atau bahkan di sistem operasinya. Nah, di Docker ini, dia mengatasinya dengan membuat lingkungan yang sama persis, baik di level developer, di server staging, maupun di produksi. Yang kedua tuh ada ketergantungan aplikasi. Nah, maksudnya ketergantungan aplikasi itu eh saat aplikasinya bergantung kepada banyak library atau tools, kadang tuh mereka akan dependensinya tuh bisa bentrok. Nah, kalau misalnya dependensinya bentrok dengan yang lain, pasti kacau dong. Kalau kita pakai Docker tuh semua dependensi kita bakal kemas secara terisolasi dalam satu kontainer. Jadi tidak ada konflik antar aplikasi. Nah, yang ketiga tuh ada masalah di deploymentnya lambat. Dulu tuh proses deployment bisa memakan waktu berjam-jam karena harus install dependensi manual lah, konfigurasi ulang lah, dan lain-lain. Kalau kita menggunakan Docker, deploymentnya bisa dilakukan dalam hitungan menit, bahkan bisa dalam hitungan detik. Karena kita cuma harus menyalakan image container yang sudah siap dipakai. Nah, terakhir tuh ada inefisiensi dalam VM atau virtual machine. Kita semua tahu lah, VM tuh berat. Dia memerlukan sistem operasi sendiri, memori besar, terus bootingnya lambat lagi.
Nah, Docker tuh hadir sebagai solusinya karena dia mempunyai kontainer yang jauh lebih ringan dan cepat. Jadi itu kita bisa menjalankan lebih banyak aplikasi di infrastruktur yang sama. Nah, untuk kontainer sendiri akan saya jelaskan di slide selanjutnya di sini. Untuk Docker itu sendiri, oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu Docker dan apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Docker itu sendiri merupakan sebuah platform open source yang bertujuan untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Jadi Docker tuh bukan kayak tools doang, tapi dia merupakan sebuah ekosistem yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi yang ringan, portable, dan konsisten dimanapun dijalankan. Nah, untuk komponen-komponennya di sini ada tiga ya. Ada container, image, dan Docker file. Sekarang kita masuk ke container dulu. Oke, kontainer itu merupakan perangkat lunak yang ringan dan terisolasi. Walaupun dia terpisah dari semua sistem, kontainer tetap berbagi kernel sistem dengan hostnya. Nah, untuk keunggulannya sendiri, dia itu cepat dijalankan, efisien, dan mudah dipindahkan dari satu server ke server lainnya. Untuk komponen yang kedua, ada image. Image itu apa sih? Nah, image ini tuh bisa kita anggap kayak sebuah blueprint gitu dari kontainernya. Dia merupakan paket statis yang bersifat read only, yang isinya adalah aplikasi serta semua dependensinya. Biasanya ukurannya tuh kecil, sekitar puluhan megabyte lah. Dan dari image ini kita bisa membuat kontainernya berkali-kali. Oke, terakhir tuh kita ada Docker file. Docker file tuh dia merupakan file teks yang berisi instruksi bagaimana instruksi bagaimana cara dia membangun sebuah image. Nah, isinya tuh kayak perintah untuk install lah, buat copy file lah, sama buat menjalankan konfigurasi tertentu. Oke, untuk slide terakhir saya akan menjelaskan tentang arsitektur Docker itu sendiri ya. Nah, ini saya juga akan menjelaskan bagaimana dia bekerja di balik layar. Di sini ada empat ya, ada Docker Engine, ada Docker Daemon, Docker Registry, sama Docker Client. Kita masuk ke Docker Engine dulu. Docker Engine ini dia komponen inti dari Docker. Dia tuh bertanggung jawab untuk menjalankan kontainer. Kalau misalnya nggak ada Docker Engine ini, kita tidak bisa membuat atau menjalankan bahkan menghentikan kontainernya. Jadi Docker Engine tuh sangat penting lah. Kedua ada Docker Daemon. Docker Daemon ini kayak server gitu. Dia tuh dijalanin di background. Kalau untuk tugasnya sendiri, dia tuh tugasnya adalah mengolah kontainer, mengolah image, dan jaringan sesuai perintah yang dikirim oleh klien. Jadi setiap kali kita menjalankan perintah Docker, Docker daemon ini yang mengeksekusinya di balik layar. Nah, yang ketiga ada Docker Client atau CLI. CLI ini dia merupakan antarmuka baris perintah yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya, kalau kita pakai Docker Run, kalau nggak Docker Build, atau bahkan Docker Pull. Docker Client ini dia bakal ngirim instruksi ke Docker daemon. Nah, yang terakhir ada Docker Registry. Nah, Docker Registry ini gunanya dia untuk menyimpan image. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini ya, kita bisa lihat nih siklusnya bagaimana. Pertama tuh kita mulai dari Docker Client. Di Docker Client ini dia bakal mengirim perintah ke Docker daemon. Nah, Docker daemon dia bakal mengeksekusinya menggunakan Docker Engine. Dan jika kita perlu image, kita bakal ambil dari Docker Registry. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Hmm, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Brian. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Brian Caya, NIM saya 270 227 52 satu. Nah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Saya akan menjelaskan bagian kelebihan dan kekurangan dari Docker. Oke, jadi untuk kelebihan Docker itu salah satu kelebihan utama itu yaitu ringan dan cepat ya.
Jadi kontainer Docker itu dapat dijalankan hanya dalam hitungan detik. Membuatnya itu jauh lebih efisien dibandingkan virtual machine tradisional. Lalu Docker ini juga menawarkan isolasi yang efektif, yang misalkan aplikasi dari sistem host. Nah, dengan ini kita itu bisa menghindari konflik antara aplikasi satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu, kelebihan yang ketiga itu proses deployment itu jadi lebih sederhana dan konsisten di berbagai lingkungan, sehingga meminimalkan masalah seperti works on my machine. Lalu keunggulan lainnya itu adalah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dengan peningkatan efisiensi CPU dan memori sekitar 20 hingga 30% dibandingkan teknologi lain. Lalu terakhir, Docker juga memiliki portabilitas yang tinggi. Itu memungkinkan aplikasi yang dikembangkan satu kali dapat dijalankan konsisten di berbagai sistem operasi, baik itu di server lokal, cloud, atau hybrid. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari Docker. Nah, jadi si Docker ini juga punya beberapa kekurangan ya. Jadi yang pertama itu Docker itu kurang cocok untuk aplikasi antarmuka grafis atau GUI. Nah, hal itu membuatnya itu lebih ideal untuk aplikasi berbasis server dibandingkan desktop gitu. Lalu yang kedua, meskipun memiliki isolasi yang efektif, isolasi Docker itu tidak sekuat virtual machine karena berbagai kernel OS itu ada potensi kerentanan keamanan yang lebih tinggi. Kemudian Docker itu juga perlu konsep pemahaman baru tentang konsep seperti image, volume, dan jaringan. Nah, hal itu menciptakan kurva pembelajaran yang cukup tajam bagi pengembang yang baru mengenalnya. Lalu yang terakhir itu ada tantangan dalam manajemen data persisten. Jadi Docker itu membutuhkan penggunaan volume eksternal untuk menyimpan data secara permanen yang bisa menjadi kompleks tergantung kebutuhan aplikasi. Nah, meski begitu, dengan memahami kekurangan ini, kita dapat memaksimalkan keunggulan Docker sesuai dengan kebutuhan pengembangan kita. Nah, itu saja untuk dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan Docker. Sekian, terima kasih. Oke, jadi pada kali ini saya akan menjelaskan cara instalasi dan juga setup Docker. Untuk sebelumnya itu kita ini dulu buka website Docker, docker.com, dan karena kebetulan saya makainya itu MacBook, jadi saya downloadnya yang versi buat Apple Silicon. Untuk mempercepat waktunya, saya udah download duluan dan nanti kita klik dua kali pada Docker ini karena kebetulan saya udah download pada sebelumnya. Untuk ngeceknya kita langsung aja deh. Kita buka terminal Docker strip version. Dan nanti langsung kebaca untuk Docker versionnya itu ke berapa ya kan. Untuk selanjutnya itu kita ini deh buat nyari infonya Docker info. Biasanya kalau misalkan outputnya itu udah kayak gini, itu artinya udah berhasil. Kita sekarang coba buat tes kontainer deh. Docker run hello world. Ini biasanya kalau kayak gini tuh emang beda-beda ya, karena mungkin ada MacBook saya agak salah, cuma biasa kayak gini tuh artinya udah lumayan bener. Soalnya dari sini tuh udah bisa dilihat lumayan versi-versinya yang cukup lengkap. Bisa untuk ngetes langsung, langsung aja kita buka aplikasinya, yaitu Docker. Dan udah selesai. Jadi untuk instalasinya seperti yang tadi, dan untuk setupnya kita tinggal melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai tugas kita di sini. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, saya Franciscus Wijaya dan di sini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan penggunaan Docker. Baik. Jadi dalam demonstrasi ini kita hanya akan menggunakan dua komponen utama, yaitu image dan container. Image dan container itu apa? Seharusnya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, namun saya akan menjelaskan ulang secara simpel. Image itu ibaratnya adalah blueprint atau cetakan, dan container ini adalah hasil yang kita buat dari blueprint atau cetakan yang kita gunakan tadi. Nah, untuk demonstrasinya kita akan mencoba untuk membuka Jupyter PySpark. Kenapa Jupyter PySpark? Karena berhubung kita dari jurusan data science, kita memiliki pengalaman untuk menggunakan si PySpark ini. Namun di semester lalu kita tidak menggunakan Docker, kita menggunakan itu virtual machine. Nah, jadi kita bisa membandingkan gitu. Lebih praktis yang mana untuk menggunakan si virtual machine atau si Docker. Nah, kita bisa mencari image yang sudah dipublish user lain itu melalui search bar di sini. Nah, misalkan kita mencari Jupyter dan yang PySpark ini. Nah, setelah muncul ini, kita bisa pencet pull untuk import ke lokal. Namun itu sudah saya lakukan di belakang layar karena prosesnya agak sedikit memakan waktu. Nah, setelah kita selesai import, kita bisa pencet run. Dan untuk settingnya kita misalkan beri nama kontainernya demo. Dan untuk portnya kita bisa ikuti seperti yang ada di kanan. Baik. Setelah itu akan muncul terminal log. Nah, setelah itu kita langsung bisa membuka si Jupyter PySpark. Nah, ini sudah langsung terbuka. Jika dibandingkan dengan si virtual machine, Docker ini tentunya jauh lebih praktis. Karena ketika kita menggunakan si virtual machine ini, kita harus pertama membuka aplikasi virtual machine-nya, terus kita perlu memilih OS yang mau kita gunakan, dan setelah itu kita masih harus menunggu OS untuk boot up, dan setelah OS itu boot up, kita juga tidak langsung bisa menggunakan PySpark-nya, kita masih harus melakukan konfigurasi lagi pada terminalnya. Nah, tapi di dalam Jupyter, dalam Docker ini, kita hanya perlu mencari image yang mau kita gunakan dan kita run. Setelah itu langsung muncul, langsung berjalan di kontainernya. Nah, di dalam Docker ini kita juga bisa menjalankan multiple container. Jadi tidak hanya satu kontainer yang bisa kita jalankan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya kita mau menjalankan sebuah prototype website, kita bisa menjalankan 3 kontainer, misalnya front end, back end, dan database-nya. Dan untuk memanage kontainer ini, kita juga tidak harus manual. Kita punya juga di dalam Docker ini yang namanya Docker Compose, yang bisa membantu kita untuk memanage kontainer-kontainer yang kita punya. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.